Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan selalu semangat. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mata pelajaran IPA tentang materi panas dan perpindahannya. Panas dan perpindahannya. Perpindahan panas dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada konduksi, yang kedua ada konveksi, dan yang ketiga ada radiasi. Panas atau kalor adalah energi yang dapat berpindah dari satu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Panas berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Jenis-jenis penghantar panas terbagi menjadi 2, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor adalah benda yang mudah dan cepat menghantarkan panas, contohnya besi, aluminium, dan tembaga. Isolator adalah benda yang sulit dan lambat menghantarkan panas, contohnya kayu, plastik, dan karet. Konduksi merupakan perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Pada peristiwa konduksi, hanya energi panas saja yang berpindah tanpa disertai zat perantaranya. Perpindahan panas secara konduksi terjadi pada zat padat. Perpindahan panas secara konduksi ini disebut juga perpindahan panas melalui hantaran. Contoh peristiwa konduksi yaitu ketika kita memanaskan logam pada salah satu ujungnya, lama-kelamaan seluruh permukaan logam akan terasa panas sampai di sisi yang tidak dipanaskan. Peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada ketika kita mengaduk secangkir air panas dengan menggunakan sendok logam, maka lama-kelamaan sendok logam tersebut akan terasa panas. Hal itu disebabkan panas dari air akan berpindah ke seluruh bagian sendok. Yang kedua, ketika kita mengangkat kue dari dalam oven, wadah yang menjadi tempat kue tersebut akan terasa panas ketika baru dikeluarkan karena mendapat panas dari yang dihasilkan oven. Yang ketiga, setrika listrik. Setrika listrik ini mendapatkan energi dari listrik dan dapat menghantarkan panas karena ada lapisan konduktor di bawahnya. Maka dari itu dapat menghantarkan panas dengan baik. Konveksi. Perpindahan panas disertai perpindahan zat perantara. Dalam perpindahan panas secara konveksi, zat perantara ikut berpindah. Perpindahan panas secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Biasanya, perpindahan panas secara konveksi disebut juga perpindahan melalui aliran. Contoh peristiwa konveksi bisa kita lihat pada gambar, yaitu yang terdapat pada saat air yang dipanaskan. Pada saat air dipanaskan, akan terjadi perpindahan molekul-molekul air. Air yang dingin akan turun ke bagian bawah dan air yang panas akan naik ke bagian atas. Begitu seterusnya peristiwa konveksi terjadi selama proses memasak air. Peristiwa konveksi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada asap dari cerobong asap pabrik. Yang kedua ada
balon udara. Yang ketiga ada angin darat dan angin laut. Radiasi. Radiasi merupakan perpindahan panas tanpa memerlukan zat perantara. Panas dari matahari langsung bisa sampai ke bumi tanpa zat perantara apapun. Itu sebabnya kita bisa merasakan panas matahari. Perpindahan panas secara radiasi ini bisa disebut juga perpindahan melalui pancaran. Contohnya seperti pada gambar yang terdapat di bawah ini, yaitu panas matahari menyinari bumi tanpa zat perantara apapun. Contoh lainnya adalah pakaian akan menjadi kering ketika kita menjemurnya di bawah sinar matahari. Yang kedua, badan akan terasa panas apabila didekatkan oleh api unggun. Panas dari api unggun berpindah secara pancaran. Yang ketiga, telur unggas yang disinari dengan lampu. Cukup sekian penjelasan dari Ibu, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.